الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan pada jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ilmulah yang telah diwajibkan Allah terhadap diri kita, yaitu beberapa hukum-hukum agama. Dengan begitu, kita akan selalu beribadah sesuai dengan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan semakin mampu berpegang teguh dengan agamanya sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat kelak. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala thayyib." Sungguhnya Allah adalah thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Dan sungguhnya Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Allah gunakan untuk memerintahkan para rasul. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'amalu salihan. Dan maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan beramal soleh. Dan juga waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala sesuatu yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang, kusut rambutnya, kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, perutnya diisi dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana kami mengabulkan doanya? Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mulia ini
Terdapat begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, di antara nama Allah adalah Thayyib. Maksudnya Allah memiliki sifat-sifat baik, suci dari segala kekurangan dan kejelekan. Allah Maha baik di dalam zatnya, Maha baik di dalam sifat-sifatnya, nama-namanya, hukum-hukumnya, perbuatan-perbuatannya, dan segala apa yang bersumber darinya. Sehingga apabila melihat nama Allah yang kita ketahui, maka kita mengetahui bahwa semua nama-nama itu indah. Di dalamnya berkandung sifat-sifat yang indah. Sedikit pun tidak kita dapatkan kekurangan di dalam nama-nama Allah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna." Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Dan faedah yang kedua, karena Allah Maha baik, maka Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah tidak menerima amalan-amalan yang tercampur dengan perbuatan syirik, karena amalan syirik bukanlah amalan yang baik. Demikian pula Allah tidak menerima amalan yang tercampur dengan perbuatan bid'ah. Perlu kita ketahui ikhwan fiddin, amalan yang baik bukanlah amalan yang banyak atau amalan yang dipuji oleh manusia, akan tetapi amalan yang baik ialah amalan yang dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan yang contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwasanya Fudail bin Iyad mengatakan, menafsirkan ayat ini, yang mengatakan bahwa yang paling baik amalnya ialah yang paling benar dan yang paling ikhlas. Benar apabila sesuai yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas apabila hanya dilakukan karena mengharapkan wajah Allah semata. Dan adapun faedah yang ketiga, teman-teman para jamaah sekalian, yaitu para rasul juga diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula kaum mukminin, walaupun mereka adalah orang yang telah diampuni Allah, mereka tetap beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menegakkan qiyamul lail sehingga kedua kakinya bengkak. Lalu ditanyakan kepada beliau, "Atukallifu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara?" Apakah engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Ditanya seperti ini oleh Rasulullah SAW. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah memberikan jawaban yang menakjubkan. "Afala yakunu 'abadan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitulah pribadi Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi kita sampai hari kiamat. Demikian pula dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Akan tetapi jaminan tersebut tidak menjadikan mereka malas beribadah kepada Allah, akan tetapi justru membuat mereka lebih bersungguh-sungguh menjalankan syariatnya. Keadaan ini berbeda dengan keadaan yang terjadi pada manusia zaman sekarang. Yang keempat, dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada para rasul dan juga kaum mukminin untuk memakan makanan yang baik, yaitu makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam mencarinya juga dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Kemudian Allah memerintahkan agar beramal saleh, karena amal saleh merupakan wujud rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setelah seseorang diberi karunia dengan mendapatkan makanan yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal, maka sudah sepantasnya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyadarkan kenikmatan tersebut kepada Al-Qur'an dan beramal saleh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir dalam hadis mulia ini, bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang di dalam diri orang tersebut terisi dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia melakukan sungguh-sungguh. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa
orang yang perutnya terisi dengan barang-barang yang haram, makanannya haram, minumannya haram, ataupun makanan dan minuman yang halal, akan tetapi dicari dengan cara yang haram. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, ini merupakan sebuah peringatan keras serta ancaman yang berat bagi orang yang tidak mau mempedulikan dari mana ia mendapatkan rezekinya. Patut disesalkan, ternyata masih banyak orang yang bermuamalah dengan muamalah yang haram, dan tidak jarang hanya demi sedikit harta kemudian rela mencari dengan melanggar batasan-batasan Allah. Benar yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti ala nasi zamani la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman, yaitu seseorang tidak lagi mempedulikan dari mana ia mengambil hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Kita lihat saat ini, berapa banyak di antara kaum muslimin yang berjual beli dengan sistem riba, ataupun utang piutang dengan sistem riba. Ingatlah wahai kaum muslimin, apabila kita masih melakukan perbuatan tersebut, sungguhnya hanya dosa serta kehinaan yang akan kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, karena harta merupakan amanah dari Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah, maka marilah kita renungkan dari manakah harta yang kita dapatkan. Apakah kita dapatkan dengan cara yang halal atau sebaliknya dengan cara yang haram. Dengan begitu kita berharap semoga terhindar dari harta yang haram, sehingga doa kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, karena doa merupakan ibadah yang agung, maka marilah kita lakukan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan yang contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita penuhi syarat-syaratnya, insyaallah doa kita akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم خل لنا واختر لنا وسددنا وبارك لنا في أمورنا وأحوالنا كلها. اللهم اجعلنا نحن المسلمين آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متعاونين متناصرين متناصفين متباذلين متحابين ميسرين منصورين مقبولين محفوظين على إحياء دينك القويم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.